Pemirsa TA TV yang berbahagia, senang sekali saya bisa bertemu kembali dalam acara Suara Konstitusi, acara yang diselenggarakan kerjasama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jawa Tengah serta Universitas 11 Maret di Mangkunegaran Eksekutif Lounge Pusdiklat UNS. Pemirsa TA TV yang berbahagia, Suara Konstitusi kita akan mengambil satu tema yang saat ini sedang diperbincangkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia terkait dengan pemerintahan desa. Ada apa dengan pemerintahan desa dan bagaimana serba-serbi pernak-pernik dari pemilihan kepala desa. Telah hadir dalam acara kita ada Bapak Suranto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bagaimana kabar Bapak? Baik Bu Suni, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Pak Suranto bisa bergabung di sini. Beliau adalah pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Dan untuk menyemarakkan acara kita pada kali ini hadir juga Bapak Agus Tri. Beliau adalah Ketua Pusat Asosiasi Kepala Desa di Indonesia. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat, luar biasa. Dan ada satu lagi narasumber kami yang sudah ada, Bapak Waluyo, Sarjana Hukum, Magister Sains. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Bu Suni. Ya, beliau adalah akademisi, praktisi, dan seseorang yang expert mengurusi persoalan-persoalan desa. Bahkan beliau juga merancang bagaimana membuat peraturan daerah yang mengatur mengenai masalah pemilihan desa. Dan senang sekali ada yang hadir di sini, ada teman-teman dari peer group Pusdim Tanas, LPPM UNS, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pemirsa TA TV yang berbahagia, berbicara soal pemerintahan desa, kita tidak akan melepaskan begitu saja mengenai ketentuan yang ada di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan untuk yang pertama, kita kepingin tahu sebenarnya apa dan bagaimana pemerintahan desa itu diatur di dalam konstitusi kita, yang itu menjadikan payung terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Apa dan bagaimana pemerintahan desa, apa bedanya pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah. Kami persilahkan Pak Ranto mungkin bisa memberikan penjelasan. Ya, terima kasih. Saya coba untuk sedikit mendeskripsikan apa desa dan bagaimana desa dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kalau kita bicara konstitusi, maka sesungguhnya ada salah satu pasal penting yang di dalamnya mengamanatkan untuk pentingnya desa itu diatur melalui peraturan perundang-undangan. Terutama yaitu pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 huruf B yang khusus mengatur tentang desa, di mana negara itu menghormati satuan-satuan masyarakat dengan hak asal usul tradisionalnya berdasarkan atas hukum adat. Nah, disinilah ketika kita bicara hak tradisional masyarakat, ini berarti disitulah keberadaan desa yang tentu saja dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik, meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakatnya, di mana pemerintah desa itu pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh sebab itu undang-undang menjadi instrumen hukum bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk pengaturan lebih lanjut dari rumusan pasal 18 huruf B Undang-Undang Dasar 45 itu pernah lahir berbagai peraturan perundang-undangan tentang desa, tapi desa tidak diatur secara khusus, namun hanya merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Nah, oleh sebab itu akhir-akhir ini pemerintah memandang penting untuk desa itu diatur tersendiri, terlepas dari undang-undang pemerintahan daerah, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai penggantinya bab 11
tentang desa yang diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Mengapa ada perubahan? Nah, dan apa desa? Desa itu sebenarnya satu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri. Tentu harus berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dalam konteks penguatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri yang kemudian dalam konsepsi akademik sering disebut dengan otonomi desa. Sekalipun undang-undang tidak menyatakan otonomi, tapi dalam persepsi akademik ini dapat dikatakan otonomi desa, ya. Nah, ini buktinya adanya kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengatur kepentingan masyarakat. Nah, kemudian representasinya dengan adanya lembaga perwakilan masyarakat desa, kewenangan membentuk produk hukum desa yang namanya Perdes. Ini menunjukkan adanya kewenangan desa. Namun perlu diketahui bahwa sesungguhnya otonomi desa itu berbeda dengan otonomi daerah. Mengapa beda? Karena otonomi desa itu bersifat tradisional, bersumber dari hukum adat. Dan itu sudah ada sejak terbentuk desa. Itu otonomi desa. Maka sifatnya asli, tidak merupakan pemberian kewenangan dari pemerintah itu sebenarnya. Kalau otonomi daerah itu kan bersifat formal. Otonomi itu ada, otonomi daerah ada karena memang ada pendistribusian kewenangan yang lahir dari undang-undang. Contohnya undang tentang pemerintahan daerah tadi. Nah, ini sedikit deskripsi mengenai apa desa dan bagaimana kewenangannya, termasuk apa bedanya dengan otonomi daerah. Nah, sebab itu terkait dengan semakin kompleksnya persoalan dan perkembangan masyarakat, undang-undang yang ada itu kan belum mengakomodasikan kepentingan masyarakat desa, terutama dilihat dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di desa. Kompleksitas persoalan yang mestinya harus disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, termasuk juga terkait dengan peningkatan pelayanan dan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antara wilayah satu dengan yang lain. Inilah pentingnya desa mendapat perhatian khusus yang diatur dengan undang-undang tersendiri. Baik, berarti undang-undang sudah memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.